Shalom. Izinkan saya untuk berbagi kepada saudara-saudaraku yang menyaksikan tayangan ini, yaitu mengenai suatu hal yang mayoritas masyarakat umum berorientasi atau menilai sebagai suatu hal yang negatif, yaitu tentang homo. Kata homo itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya manusia atau orang, baik lelaki atau perempuan. Dan kalau dikembangkan, banyak istilah kata homo yang digunakan dalam segmen biologi. Misalnya homogen, ada juga homobilis, dan lain-lain. Semuanya itu terkait dengan evolusi ilmiah dalam biologi. Sehingga dari sudut pandang ilmiah dan biologis, homoseks dan lesbian dianggap sebagai sesuatu yang normal karena itu merupakan bagian dari proses evolusi homo atau evolusi manusia. Sedangkan jika kita bicarakan tentang homoseksual, maka untuk gender wanita yang menyukai sesama jenis disebut lesbian. Dan untuk pria yang menyukai sesama jenis disebut gay. Ada dua kelompok pendapat di masyarakat tentang lesbi dan gay ini. Sebagian kelompok sekte dan agama menganggap ini sesuatu yang najis dan dosa, dan sekelompok lagi mendukung gay dan lesbi atas dasar perikemanusiaan dan HAM dan sebagainya. Sedangkan para ahli yang meneliti hal lesbi dan gay ini hanya bisa mengira-ngira penyebab terjadinya gay dan lesbi ini, karena hanya melalui penelitian dan ilmu MRS. MRS itu adalah ilmu mereka saja, sehingga tidak ada kepastian yang konkret tentang penyebab gay dan lesbi ini. Kali ini perkenankan saya berbagi dengan saudara-saudara dari sudut pandang Kristen berdasarkan pengalaman pribadi yang saya alami, dan sesederhana serta sesingkat mungkin dapat saya saksikan sebagai berikut. Saya lahir di Rumah Sakit Carolus, Jakarta, anak kelima dari 7 bersaudara, 3 wanita, 4 pria. Jadi boleh dibilang balance secara homogen. Maksudnya, kalau 1 pria dan 6 wanita itu tidak balance. Dan umumnya yang pria bisa jadi agak kewanita-wanitaan karena pengaruh dari 6 saudara wanitanya. Kalau saya balance karena 3:4. Sejak kecil sampai remaja, di kompleks di mana saya tinggal di daerah Tanah Abang Timur, Jakarta Pusat, kebanyakan adalah anak laki-laki dan hari ke hari bermain, bersenda gurau, dan lain-lain dengan sesama laki-laki saja. Sehingga terjadilah keakraban, bahkan terlalu akrab, sehingga ketika semua jenis permainan anak laki-laki nyaris sudah dilakukan dan habis bahan, maka disinilah dosa yang sejak awal mula manusia menyandangnya, dari sejak Adam dan terus merambat ke semua orang, sebagaimana tertulis dalam Roma 5 ayat 12-13a. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yang dimaksud di sini adalah Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Nah, karena kuasa dosa inilah, maka naluri manusia melenceng dari kebenaran sejak dilahirkan. Bahkan tubuh, roh, dan jiwanya dibutakan oleh dosa itu, sehingga lesbi dan gay itu dapat berlangsung dengan bebas. Maka di antara saya dan teman-teman terjadilah hubungan gay atau hubungan sejenis itu sebagai suatu rekreasi yang menyenangkan dan mengasihkan. Lama-kelamaan kedekatan laki-laki dengan laki-laki makin mengental dan menguasai tubuh, jiwa, dan roh ini. Sekali lagi, itu saya yakini karena dosa, sehingga saat itu bagi saya adalah sesuatu yang normal-normal saja. Singkatnya, ketertarikan dengan laki-laki itu terus berlangsung. Kalau ada laki-laki sebaya yang cakep, maka saya naksir. Dan anehnya,
Hal ini seperti gayung bersambut. Saya dengan teman cakep ini bisa semakin dekat dan merasa saling membutuhkan. Kalau ketemu, jamnya bisa rutin, panjang, dan berkelanjutan setiap hari. Pada masa itu beberapa kali ada teman-teman wanita yang suka dan coba melakukan pendekatan ke saya. Bahkan sampai membujuk saya untuk bisa dekat dengan dia. Tapi saya tidak ada rasa. Tidak ada setrumnya. Tapi kalau dengan lelaki yang saya suka, masih jauh dari rumahnya saja, sudah terasa setrumnya. Juga rasa cemburu itu besar jika orang yang saya suka dan dekat itu ngobrol atau dekat-dekat dengan pria lain yang cakep juga. Aneh memang. Klimaksnya adalah saya berpacaran resmi dan serius dengan salah seorang dari beberapa orang yang dekat sebelumnya. Hubungan itu terjadi sedekat-dekatnya dan semesra-mesranya tanpa saya perlu menjelaskannya. Namun saat ini kalau saya renungkan betapa ajaibnya Tuhan. Ajaib yang seperti apa itu? Ketika pertama kali saya mengetahui dan mengenal Tuhan dan saya bertobat pada usia 19 tahun kurang 4 bulan, ajaib, ajaib, dan ajaib. Sikap dan perasaan saya berubah 100%. Apa yang terjadi? Perasaan saya terhadap wanita itu menjadi cukup menggebu. Tapi jangan salah sangka dulu. Maksudnya menggebu di sini adalah saya rindu dan sangat tertarik dengan wanita yang cakep. Normal kan? Dan kok bisa tidak ada lagi teringat dan rindu atau kangen akan teman lelaki cakep-cakep itu yang pernah dekat dengan saya. Dan memang saya alami ketika saya bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Maka Tuhan melepaskan dan membebaskan saya dari belenggu dosa itu dan saya dimerdekakan. Tidak ada lagi perbudakan dari roh gay itu. Tuhan juga berikan kepada saya satu komunitas yang baru, sebab ada tertulis, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka Tuhan memberikan teman-teman yang baru kepada saya, komunitas yang baru, bahkan Tuhan berikan kepada saya orang-orang yang istimewa dari level sekuler. Yang selanjutnya saya dapat bersaksi kepada mereka tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan putuskan hubungan saya dengan teman-teman lama saya. Namun hubungan dengan teman-teman lama saya itu menjadi terukur dan jelas tujuannya, yaitu agar saya juga boleh memperkenalkan Kristus kepada mereka. Bahkan ketika sekali-sekali saya tampil di antara mereka yang tahu saya telah bertobat, mereka panggil saya Bapak Pendeta. Jadi jauh sebelum gereja saya mengangkat saya sebagai PDP atau pendeta pembantu, saya sudah dijadikan pendeta oleh teman-teman lama saya. Hanya joke saja ya. Demikianlah yang saya alami. Oleh sebab itu, saya nyatakan di sini, untuk saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saat ini tanpa Anda sadari, bahwa Anda masih menjadi budak dosa. Anda yang menjalani hidup ini sebagai gay atau lesbian, mari segeralah memutar haluan cara hidup Anda. Mulailah datang kepada Tuhan dengan mulai datang beribadah. Di masa pandemi COVID-19 ini, di gadget Anda banyak sekali link atau channel di YouTube yang menyediakan ibadah secara online dan sebagainya. Jika Anda rindu, Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari, datanglah, sujudlah menyembah kepadanya. Mintalah dengan segala kerendahan hati dan hancur hati. Dan percayalah, Roh Tuhan, Roh Kudus itu akan segera menjamah saudara, memulihkan saudara, melepaskan saudara, memerdekakan saudara dari perbudakan dosa itu,
dari perbudakan gay atau lesbi itu. Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Amin. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita.